Halo para pejuang UTBK 2022, bersama Ibu Sinaga dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai ejaan. Kita ketahui bahwa ejaan itu adalah kumpulan peraturan penulisan sebuah huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Salah satu tanda baca pada ejaan yaitu tanda koma. Kita ketahui bahwa tanda koma ini berfungsi merincikan sesuatu. Contohnya, Budi membeli baju, sepatu, dan tas. Di sini perlu Anda catat bahwa konjungsi yang wajib mempunyai tanda koma adalah sedangkan, tetapi, maka, melainkan, yaitu, kecuali, bahkan. Tapi konjungsi yang tidak wajib ada tanda koma adalah sehingga. Baiklah, kita lanjutkan dengan tanda baca yang kedua, yaitu tanda titik. Kita ketahui tanda titik di sini berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, saya akan berangkat ke Medan. Ya. Jadi di sini digunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Jadi bisa kamu pahami ya. Materi kali ini Ibu hanya memberikan dua contoh tanda baca, yaitu tadi yang pertama tanda koma, lalu yang kedua tanda titik. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan yaitu mengenai ejaan berikutnya tentang huruf kapital. Huruf kapital di sini kita ketahui bahwa penggunaan huruf kapital bisa pada awal kalimat, huruf awal nama orang, huruf awal nama kota, dan masih banyak lagi dalam yang bisa dilakukan dalam penulisan huruf kapital. Contohnya, saya tidak bisa tidur tadi malam. Di sini penggunaan huruf kapitalnya terletak di awal kalimat, yaitu pada huruf S. Lalu yang kedua, Enrico Sihombing mendapat juara 1 umum di sekolah. Penulisan huruf kapital di sini adalah penulisan nama orang. Jadi kita ketahui setiap penulisan nama orang itu setiap huruf awalnya itu ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang ketiga di sini, ia pergi ke Bogor. Bogor itu huruf awalnya itu penulisannya huruf kapital karena dia merupakan nama tempat. Pada soal ejaan juga membahas yang namanya kata baku. Kata baku berarti kata yang sesuai dengan puebi. Dulu ya disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Sekarang adalah puebi. Barangkali kamu tahu apa kepanjangan puebi. Di sini puebi yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disingkat dengan EBI. Ya. Di sini contoh dari kata baku, Ibu ambil salah satu yaitu kata bus. Ya, kata bus. Tapi ada kala beberapa orang itu sering mengatakan bis. Itu kata bis itu tidak baku. Yang baku adalah bus. Lanjut kita yaitu mengenai kata serapan. Kata serapan ini juga yaitu kata yang diserap dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Ya. Jadi kata serapan aktor itu diambil dari bahasa asing yaitu kata aktor. Kemudian kata abstrak itu diambil dari bahasa asing yaitu abstrak. Baiklah, kita masuk kepada soal. Ya, ini juga sering muncul pada soal UTBK. Soalnya yaitu kesalahan penulisan huruf kapital terdapat pada kalimat. Ya, kita lihat antara opsi A sampai E mana di sini kesalahan penggunaan huruf kapitalnya. Yang pertama kita bahas A. Dia mengajar di sekolah 2 kali seminggu. Di sini tidak ada kesalahan, kita lihat sudah tepat. Yang B, Paman suka membaca surat kabar analisa. Ini juga sudah tepat penulisannya. Ya, setiap nama surat kabar itu penulisan
huruf awalnya adalah huruf kapital. Jadi kata analisa ini sudah tepat penulisan huruf kapitalnya. Kemudian C, ayah membeli pisang Ambon untuk kakek. Nah, di sini bisa kita temukan kan? Tentu kamu sudah tahu bahwa di sini kata Ambon ini itu bukan menjelaskan nama tempat. Jadi seharusnya di sini kata Ambon ini adalah huruf kecil. Kenapa? Karena kata Ambon ini bukan nama kota ya di sini, melainkan yaitu menerangkan jenis pisangnya. Jenis pisangnya itu adalah Ambon. Jadi tak usah menggunakan huruf kapital ya. Jadi ini harus huruf kecil. Jadi sudah jelas dari soal ini ya. Pilihan jawabannya adalah C. Sedangkan kalau D ini kita lihat siang ini Banu akan bertemu dengan Tika, sudah tepat. Tika penulisan nama orang sudah tepat ya. Kemudian yang E, keluargaku Grace datang dari Jakarta sore ini. Di sini juga penulisan untuk nama tempat Jakarta sudah tepat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawaban dari soal ini yaitu jawabannya adalah C. Kesalahannya adalah kata Ambon. Lanjut pada soal kedua ya. Berikut pola penerapan tanda koma yang tepat kecuali bla 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 bla. A, oleh alasannya itu koma kita harus berhati-hati. Di sini kita perhatikan ya. Penulisan tanda koma pada pilihan A ini sudah tepat ya. Yang B, jadi koma kita akan pergi menggunakan bus. Di sini juga penulisan tanda komanya sudah tepat ya, kata jadi ya, konjungsi jadi ini menekankan ya, jadi sudah tepat. Yang C, meskipun begitu koma Rina tetap saja marah ya, ini juga sudah tepat. Kemudian D, Dian tidak suka padamu, alasannya sifatmu yang cuek. Nah, di sini penulisan tanda koma di sini salah ya. Lalu kita lanjutkan yang E, akan tetapi koma tidak tiruan orang menyetujuinya. Sekali lagi Ibu ulangi yang E, akan tetapi koma tidak tiruan orang menyetujuinya. Di sini juga sudah tepat. Jadi bisa kita katakan bahwa jawaban dari contoh kedua ini yaitu jawabannya adalah D. Karena di sini yang ditanya adalah pola penerapan tanda koma yang tepat, tapi diminta adalah kecuali, berarti yang tidak tepat. Jadi jawabannya adalah D. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.